Minggu ke-6 Paskah, tanggal 10 Mei tahun 2026. Roh kebenaran. Bacaan hari ini berfokus pada janji Roh Kudus sebagai penolong, seruan untuk menaati perintah Yesus melalui kasih, dan jaminan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sebagai anak yatim. Dalam Kisah Para Rasul, Filipus memberitakan Kristus kepada sebuah kota Samaria yang menyambutnya dan menerima firman Allah. Para mualaf baru menerima Roh Kudus melalui doa dan penumpangan tangan oleh Petrus dan Yohanes, yang menggambarkan misi gereja mula-mula dan sakramen penguatan. Mazmur 65 berseru dengan sukacita kepada Allah, agar seluruh bumi menyanyikan kemuliaan-Nya. Dalam 1 Petrus mengajak semua orang percaya untuk menghormati Tuhan Kristus di dalam hati kita, dan selalu siap memberikan penjelasan tentang pengharapan yang ada di dalam diri kita, bahkan ketika menderita karena melakukan yang benar. Dalam Injil Yohanes, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mengasihi Dia berarti menaati perintah-Nya dan tetap berada dalam kasih-Nya. Ia menghibur mereka dengan berjanji akan mengutus seorang penolong, Roh kebenaran, untuk menyertai mereka selama-lamanya. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan mengerti pada saat itu. Aku ada di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Pesan, saat kita menjalani kehidupan Kristen yang penuh gejolak, kita menyadari bahwa kita dapat selalu tetap berada dalam proses, selalu bertumbuh dalam identitas kita di dalam Kristus, Bapa, dan Roh Kudus. Itulah pernyataan yang tanpa disadari berani kita ucapkan setiap kali kita memulai doa atau aktivitas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Meskipun kita jarang memahami keagungan ungkapan-ungkapan itu menyatakan iman kita pada semua yang diajarkan Yesus dalam khotbahnya yang panjang di perjamuan terakhir. Seluruh uraian ini, dengan segala liku-likunya, bertujuan untuk menuntun kita memahami kenyataan bahwa kita berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Yohanes ingin kita memahami bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus telah mengubah sejarah, bahwa tujuan hidup kita adalah persatuan di dalam Allah, dan bahwa Roh Kudus Allah akan tinggal di dalam kita sejauh kita mengizinkannya. Yesus menjelaskan kebebasan kita untuk menerima atau menolak karunia itu ketika Dia memanggil kita untuk menaati perintah-Nya. Apa yang Dia perintahkan? Untuk mengasihi, melayani, dan merangkul persatuan kita satu sama lain melalui, bersama, dan di dalam Kristus. Pesan ini terdengar rumit, terlalu besar untuk dipahami. Namun pada saat yang sama, pesan ini sesederhana membasuh kaki satu sama lain. Kasih yang dibicarakan Kristus bukanlah terutama emosi, tetapi penerimaan identitas kita bersama sebagai makhluk ciptaan. Manusia yang diundang ke dalam kehidupan yang sama, kedalaman yang sama, identitas yang sama di dalam Allah. Bergerak menuju penghayatan kasih ini sepenuhnya hanya mungkin dengan bantuan Roh kebenaran yang menuntun kita untuk memahami siapa kita bersama dan kemana kita memiliki kapasitas untuk pergi. Roh kebenaran, yang membela kita dalam nama Allah, akan menuntun kita untuk mengalami kerendahan hati yang sesuai dengan kondisi kita, kerendahan hati yang bersukacita dalam semua yang Allah harapkan bagi kita dan yang menarik kita semakin dalam misi kasih Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kuatkanlah kami untuk mengikuti Kristus dengan keyakinan dan kerendahan hati, untuk berbicara kebenaran dengan lemah lembut, dan untuk melayani sesama dengan kasih. Semoga kami tetap bersatu dalam iman dan dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Roh-Mu.
selalu siap untuk membagikan pengharapan yang ada di dalam diri kami. Kami memohon ini melalui Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan memerintah bersamamu dalam kesatuan Roh Kudus, satu Allah. Amin. Haleluya.